Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat-Lillahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkuliah meskipun dengan online. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami dengan mata kuliah hadis dalam isu-isu kontemporer. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan rekan-rekan kami. Yang pertama yaitu Johan Muhammad Saroni dengan NIM 203111066, Lutfi Laili Surur dengan NIM 203111068, Imaniar Rena Wulanjuni dengan NIM 203111069, dan yang terakhir Bambang Edi Deni Saputro dengan NIM 193111006. Materi dengan judul yaitu Hadis tentang produk halal, definisi, kriteria, dan cara mendeteksi halal. Hadis tentang produk halal. Pengertian hadis secara terminologi, hadis mempunyai makna segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketepatan, serta sifat-sifat fisik dan suri tauladan Nabi. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, hadis tentang produk halal adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, serta sifat-sifat fisik dan suri tauladan Nabi tentang produk makanan halal sesuai syariat Islam. Berikut beberapa hadis yang berkaitan dengan makanan halal. Salah satunya yaitu Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklin jalalatin wa albaniha. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan binatang yang makan jalalah dan melarang meminum susunya. Riwayat Imam 4 kecuali Nasai, hadis hasan menurut Tirmizi. Hukum jalalah haram dimakan sebagai pendapat mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ibnu Daqi al-Ard dari para fuqaha, serta disahihkan oleh Abu Ishaq al-Marwazi, al-Qafal, al-Juwaini, al-Baghawi, dan al-Ghazali. Sebab diharamkannya jalalah adalah perbuatan bau dan rasa dagingnya dan susunya. Apabila pengaruh kotoran dan daging hewan membuat keharamannya itu hilang, maka tidak lagi haram hukumnya. Bahkan hukumnya halal secara yakin dan tidak ada batasan waktu tertentu. Ukuran waktu bolehnya memakan hewan jalalah yaitu apabila bau kotoran pada hewan tersebut hilang dengan diganti oleh sesuatu yang suci menurut pendapat yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi produk halal. Produk halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa atau dosa. Dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lain yang jika digunakan atau dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa
dan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, penentuan kehalalan dan keharaman suatu produk tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Halal dan haram harus diputuskan lewat suatu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai persoalan agama dan persoalan yang akan ditentukan hukumnya. Masalah pengharaman dan penghalalan sesuatu termasuk dalam hal ini adalah makanan, minuman, dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat manusia atau umat muslim merupakan kewenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya, maka hendaknya senantiasa menaati perintah untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Para postur, pendeta, raja, dan sultan tidak berhak untuk menentukan halal dan haram suatu benda. Barang siapa yang bersikap demikian, artinya mereka menentukan hukum halal dan haram terhadap manusia, maka berarti mereka itu melanggar dan mentang hak Allah. Dan barang siapa yang menerima dan mengikuti sikap Adapun syarat kehalalan suatu produk yang dikonsumsi yang meliputi A. Halal zatnya, B. Halal cara memperolehnya, C. Halal dalam memprosesnya, D. Halal dalam penyimpanannya, E. Halal dalam pengangkutannya, dan F. Halal dalam penyajiannya. Suatu produk dapat dikatakan halal zatnya apabila tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotor-kotoran. Cara memperoleh juga harus diperhatikan dan tidak boleh melanggar ketentuan dalam agama. Hendaknya makanan, minuman, dan produk konsumsi lainnya diperoleh dengan cara yang halal, bukan dari hasil mencuri atau menipu, dan usaha yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan proses pengangkutannya tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Apabila sedikit saja tercampur dengan bahan yang diharamkan dalam Islam, maka tidak halal untuk dikonsumsi. Terakhir, dalam penyajiannya juga tidak boleh memakai perlengkapan makanan yang mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam. Juga apabila dicampur dengan bahan lainnya yang haram, produk yang halal harus senantiasa dijaga agar tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, kriteria produk halal. Standar dalam menetapkan kehalalan produk mengacu pada standar Majelis Ulama Indonesia yang tercantum pada standar HAS 23.000 sesuai dengan KMA 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikat halal yang menegaskan peran LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalan menggunakan tata aturan yang sesuai dengan yang berlaku yang juga ditegaskan dalam SK Kepala BPJPH nomor 117 tahun 2019 tentang penetapan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal atau LPH. Penilaian kesesuaian persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh perusahaan yang mengajukan untuk disertifikasi halal dilakukan dengan menilainya dari implementasi sistem jaminan halal dengan menerapkan 11 sistem jaminan halal, yaitu 1. Kriteria kebijakan halal. Kebijakan halal merupakan kompetensi tertulis dari pemimpin perusahaan untuk memproduksi produk halal sesuai konsisten. Kebijakan halal harus diseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan seperti staf dan karyawan termasuk kepada pemasok. Yang kedua, kriteria tim manajemen halal. Pelaksanaan dari kebijakan halal yang telah
dilakukan oleh pemimpin perusahaan dilakukan oleh suatu tim. Tim ini memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi SJH yang terdiri dari semua yang terlibat pada aktivitas kritis. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini harus merupakan karyawan tetap perusahaan dan diutamakan seorang muslim. Yang ketiga, kriteria pelatihan dan edukasi. Pelatihan ditujukan untuk menjamin kompetensi personal yang ditugaskan untuk menerapkan SJH. Pelatihan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal yaitu pelatihan SJH yang diselenggarakan atas nama LPPOM MUI yang minimal diikuti dalam 2 tahun. Sedangkan pelatihan internal dilakukan oleh internal perusahaan, minimal dilakukan dalam setahun. Pelatihan ini untuk menjamin kompetensi personal yang dibuktikan dengan adanya evaluasi kompetensi peserta pelatihan. Yang keempat, bahan. Perusahaan harus menjamin semua bahan yang digunakan hanya bahan yang sudah jelas status halalnya. Bahan yang memerlukan dokumen untuk menjelaskan status kehalalannya, misalnya penggunaan fragrance. Contoh penggunaan fragrance dalam produk pembersih lantai dan pembersih toilet. Dokumen yang diperlukan untuk menjelaskan status kehalalan fragrance ini harus berupa sertifikat halal, karena fragrance termasuk bahan yang terbuat dari bahan-bahan yang kompleks. Yang kelima, kriteria produk. Produk barang gunaan yang mendaftarkan sertifikasi halal mulai dari produk sederhana hingga produk yang rumit dengan banyak variasi komponen dan bahan. Produk gunaan dikelompokkan dalam beberapa kategori kelompok-kelompok lain dalam nomenklatur mendaftarkan sertifikasi yang akan difatwakan oleh MUI. Yang keenam, kriteria fasilitas. Kriteria fasilitas pada sertifikat halal barang gunaan secara umum sama dengan sertifikasi halal produk lainnya yang mensyaratkan fasilitas yang digunakan harus bebas dari babi dan najis. Yang ketujuh, kriteria produk tertulis untuk aktivitas kritis. Setiap aktivitas kritis harus memiliki prosedur agar dapat terjaminnya konsistensi pelaksanaan implementasi sistem jaminan halalnya. Prosedur ini mencakup mulai dari seleksi bahan, pemilihan bahan, formulasi produk, pemeriksaan kedatangan bahan, pencucian fasilitas dan peralatan, proses produksi, penyimpanan atau pengudangan, dan penanganan bahan atau produk dan transportasi. Yang kedelapan, kriteria kemampuan telusur. Kemampuan telusur harus dapat meyakinkan bahwa produk yang disertifikasi halal hanya terbuat dari bahan yang telah disetujui penggunanya, serta menggunakan fasilitas yang telah didaftarkan dan tidak terkontaminasi selama proses produksi. Bukti ketelusuran harus disimpan dengan baik. 9. Kriteria penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Kriteria penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria merupakan kriteria yang harus mengantisipasi untuk sesuatu ketika terdapat produk yang telah disertifikasi halal terkontaminasi baik dari bahan maupun fasilitas yang digunakan. Jika terdapat produk yang tidak memenuhi kriteria, maka
dilakukan pemusnahan untuk produk dijual ke konsumen yang tidak memerlukan produk halal, serta produk tidak diklaim sebagai produk halal jika produk yang tidak memenuhi kriteria sudah terlanjur dijual. Maka selanjutnya produk ditangani sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria. 10. Kriteria audit internal. Audit internal ini dilakukan setidaknya 6 bulan sekali dan setelahnya dilakukan pembetulan laporan berkala ke LPPOM MUI. Audit internal halal ini dapat dilakukan terintegrasi dengan audit internal sistem lainnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka harus dilakukan tindakan perbaikan terhadap penemuan tersebut dan dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terdapat kelemahan yang sama di kemudian hari. Yang ke-11, kriteria kaji ulang manajemen implementasi SCH harus dilakukan ulang konsistensi penerapannya oleh pemimpin perusahaan minimal sekali dalam setahun dan sering jika diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara mendeteksi produk halal. Nah, identifikasi dan proses verifikasi bahan dalam suatu produk olahan makanan ialah sebuah langkah yang harus dilakukan untuk menjamin hak-hak konsumen, keaslian suatu bahan, dan memastikan bahwa bahan tersebut berasal dari sumber yang halal menjadi tujuan dari metode-metode deteksi makanan halal saat ini. Pengujian keaslian dan teknik analisis telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masing-masing teknik dikembangkan secara spesifik dan disesuaikan untuk menangani masalah tertentu. Teknik yang paling cocok untuk sambal tertentu sering ditentukan berdasarkan sifat sambal itu sendiri. Misalnya, apakah itu mentah atau dimasak, makanan utuh atau berbentuk padat, padat, semi padat, atau cair. Berikut adalah cara memastikan makanan dan minuman tidak mengandung babi. 1. Yaitu dengan cara cek logo halal. Nah, di sini tuh pastikan pada produk makanan dan minuman terdapat logo halal pada kemasannya. Beberapa produk masih menggunakan logo halal versi Majelis Ulama Indonesia MUI. Namun mulai tahun 2018 logo halal tersebut berubah menjadi logo halal versi pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH oleh Kementerian Agama. Logo halal versi pemerintah akan segera dirilis. Terus yang kedua itu cek tanda khusus mengandung babi. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang pendaftaran pangan dan olahan pada halaman 50 menyatakan bahwa pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi dan gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah di atas dasar putih seperti itu. Terus Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tersebut pada halaman 55 juga menyatakan bahwa penulisan bahan pangan yang berasal dari babi harus diikuti dengan kata babi. Contoh daging babi, gelatin babi, lemak babi. Terus yang ketiga adalah waspada produk mengandung gelatin, yaitu cek daftar komposisi pada kemasan makanan dan minuman. Waspadai jika menemukan adanya kandungan gelatin dalam daftar komposisi yang tertera pada kemasan makanan dan minuman tersebut. Terus yang keempat adalah waspada bahan pangan berasal dari babi. Itu
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang pendaftaran pangan olahan dan halaman 50 menyatakan bahwa bahan pangan yang mungkin berasal dari babi antara lain berupa gelatin, enzim, lemak, kolagen, kolostrum, ekstrak darah atau marus, hemoglobin, terhidrolisat, keratin, ekstrak rambut. Nah, di situ ada beberapa tadi minyak ekstra ginjal, lemak itu semuanya harus diwaspadai kalau membeli makanan. Terus nomor 5 itu lakukan tes kandungan babi. Nah, metode deteksi spesies untuk penentuan kandungan babi dapat dilakukan menggunakan metode berbasis protein maupun metode berbasis DNA ya. Metode berbasis DNA memberikan hasil yang lebih sensitif dan spesifik dibandingkan dengan metode berbasis protein. Seperti itu. Salah satu metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi kandungan DNA babi dalam makanan yaitu dengan menggunakan pork detection test atau porcine test makanan dan minuman atau halal test yang tersedia di pasaran, di mana pengujian kandungan babi terhadap sampel makanan dan minuman sangat mudah dilakukan dan hasil pengujian bisa didapatkan hanya dalam beberapa menit. Dan cara menggunakan halal test yaitu sampel makanan dicampur dengan air hangat di dalam tabung, lalu strip dimasukkan, hasilnya akan muncul dalam beberapa menit. 1 garis berarti tidak mengandung babi, sedangkan 2 garis berarti positif mengandung babi. Dan cara yang terakhir itu adalah gunakan aplikasi untuk mengetahui kehalalan makanan dan minuman. Yaitu kini pemerintah deteksi kehalalan produk dapat dicek melalui aplikasi. LPPOM MUI menyediakan fitur pencarian produk halal pada laman websitenya. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM juga menyediakan aplikasi bernama Cek BPOM yang juga menyediakan informasi seputar makanan dan obat yang terdaftar di BPOM serta komposisi yang terkandung di dalamnya, atau dapat ditelepon halo BPOM ke 1500533. BPOM juga memiliki website atau laman yang memudahkan masyarakat mengecek produk yang telah dicabut izin edarnya, yaitu https://cekbpom.go.id. Nah, melalui laman itu masyarakat bisa memastikan produk, nama produk, dan izin edar. Satu lagi yang keenam itu menggunakan aplikasi untuk mengetahui kehalalan makanan dan minuman, yaitu kini deteksi makanan atau produk halal itu bisa dicek melalui aplikasi. LPPOM MUI menyediakan fitur pencarian produk halal pada laman websitenya. Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menyediakan aplikasi bernama Cek BPOM yang menyediakan informasi seputar makanan dan obat yang terdaftar di BPOM serta komposisi yang terkandung di dalamnya, atau dapat telepon halo BPOM ke 1500533. BPOM juga memiliki website atau laman yang memudahkan masyarakat mengecek produk yang telah dicabut izin edarnya, yaitu http://cekbpom.go.id. Melalui laman itu, masyarakat bisa memastikan produk, nama produk, dan izin edar masa yang akan datang. Baiklah, kami sudah menyampaikan materi yang berada dalam kelompok 10. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu verifikasi makanan halal adalah langkah penting untuk melindungi dan mengidentifikasi kasus-kasus kesalahan deskripsi produk makanan, serta untuk menjaga kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syariat Islam. Setiap metode dan perataan yang digunakan memiliki kelebihan, yang mana menunjukkan informasi spesifik untuk konfirmasi status halal suatu sampel yang diekstrak dari produk makanan. Sistem deteksi cocok digunakan untuk kontrol kualitas dan analisis rutin produk daging. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan metode penelitian untuk mendeteksi kandungan babi pada produk olahan pangan yang lebih efektif dan efisien, dengan sensitif dan spesifik dibandingkan
dengan metode berbasis protein. Salah satu metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi kandungan DNA babi dalam makanan yaitu dengan menggunakan pork detection test atau porcine test atau halal test yang tersedia di pasaran, di mana pengujian kandungan babi terhadap sampel makanan dan minuman sangat mudah dilakukan dan hasil pengujian bisa didapatkan hanya dalam beberapa menit. Cara menggunakan halal test yaitu sampel makanan dicampur dengan air hangat di dalam tabung, lalu strip dimasukkan. Hasilnya, jika strip itu garisnya cuma satu, itu mengandung babi, tidak mengandung babi. Sedangkan kalau 2 garis strip itu mengandung babi, seperti itu. Hasilnya itu akan muncul ya dalam beberapa menit. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.